Welcome to my YouTube channel. Halo teman-teman, jangan kemana-mana, tetap channel aku ya. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Serangan umum 1 Maret 1949. Peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 ini merupakan peristiwa penyerangan secara besar-besaran yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia terhadap kota Yogyakarta yang saat itu dikuasai oleh Belanda. Penyerangan dilakukan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada dan cukup kuat untuk memperjuangkan negara Indonesia dari Belanda yang berusaha menguasai kembali Indonesia. Panglima Sudirman yang mendengar berita propaganda tersebut menginstruksikan kepada para panglima divisi untuk memikirkan langkah-langkah yang harus diambil untuk memutarbalikkan propaganda Belanda tersebut. Oleh karena itu, direncanakannya suatu serangan yang secara besar-besaran sehingga tidak bisa disembunyikan oleh Belanda dan harus diketahui oleh dunia internasional serta wartawan-wartawan asing yang sedang berada di Indonesia agar disebarkan ke seluruh dunia. Dari perencanaan tersebut, akhirnya diputuskan untuk melakukan serangan pada kota besar, yaitu kota Yogyakarta. Keputusan untuk melakukan penyerangan kota Yogyakarta didasarkan pertimbangan beberapa hari. Yang pertama, kota Yogyakarta adalah ibu kota Republik Indonesia, sehingga apabila TNI berhasil merebut dan menduduki walaupun hanya beberapa jam, akan dapat pengaruh yang sangat besar terhadap perjuangan Indonesia melawan Belanda. Yang kedua, pada saat itu sedang banyak wartawan asing yang sedang berkumpul di Hotel Merdeka serta pengaman militer dari PBB. Dan yang ketiga, pasukan TNI memahami dan menguasai kondisi daerah perang. Tepat pada tanggal 1 Maret 1949 di pagi hari, mulailah serangan besar-besaran dengan fokus utama, yaitu ibu kota Indonesia saat itu, yaitu Yogyakarta. Selain itu, serangan juga dilakukan di beberapa kota lain seperti Solo dan Magelang dengan tujuan untuk menghambat bantuan dari tentara Belanda. Pusat komando saat itu ditempatkan di Desa Boto. Beberapa jam sebelum serangan umum 1 Maret 1949 dimulai, pasukan gerilya sudah mulai memasuki wilayah kota Yogyakarta. Kemudian, pada jam 6 tepat waktu Indonesia Barat, sirine berbunyi. Tanda berarti sudah berakhirnya malam. Bunyi sirine dimanfaatkan oleh pasukan Tentara Nasional Indonesia dan perang lain sebagai tanda perang segera dimulai. Serangan pun berlangsung. Jumlah pasukan dari Republik Indonesia sebanyak 2.500 lebih dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Serangan dilakukan secara besar di pusat kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta berhasil dikepung oleh pasukan gerilya dari berbagai sudut arah. Arah barat pasukan dipimpin oleh Kolonel Suhut, sementara dari arah selatan dipimpin oleh Mayor Sarjono. Sedangkan serangan dari arah utara di bawah komandan Mayor Sukasno. Jalannya pertempuran sangatlah sengit. Di beberapa ruas jalan-jalan Yogyakarta mengakibatkan pasukan panik karena kurangnya persiapan dalam menghadang serangan dari pihak Republik. Sehingga perlawanan yang dilakukan Belanda kurang berarti bagi pihak Republik Indonesia. Namun, sangat disayangkan, serangan umum 1 Maret 1949 memakan banyak korban. Terdiri dari pihak Indonesia, 53 polisi, dan 300 prajurit gugur. Sementara pihak Belanda, 14 luka-luka, dan 6 orang tewas. Jumlah korban dari Belanda berdasarkan media Belanda sebanyak 200 orang.
tewas dan luka-luka. Jumlah tersebut dihitung selama pertempuran berlangsung di bulan Maret tahun 1949. Perlawanan yang dilakukan oleh militer maupun pejuang dari Republik Indonesia menjadi bukti bahwa posisi tawanan memperkuat keberadaan Indonesia pada perundingan Dewan PBB. Hal ini juga bisa membuka mata pada dunia internasional bahwa keberadaan Tentara Nasional Indonesia masih ada dan tidak hancur seperti dituduhkan oleh Belanda. Perlawanan yang dimenangkan disebut juga berhasil mengangkat semangat dan moral TNI maupun sukarelawan di seluruh pelosok Indonesia. Untuk memperingati momen bersejarah tersebut, dibangunlah Monumen Serangan Umum 1 Maret 1945 di Yogyakarta, tepatnya di area sekitar Museum Benteng Verderbruck. Monumen tersebut kini menjadi salah satu landmark yang mengingatkan tentang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah di masa lalu. Demikian sejarah singkat Serangan Umum 1 Maret 1949.